Salam dalam kasih Tuhan saudara-saudariku. Melihat wajah seseorang secara langsung saat ini menjadi hal yang sulit. Ketika kita bertemu berhadapan muka dengan keluarga atau teman kita, maka kita cenderung memakai masker. Jadi yang terlihat hanya mata dan dahi kita yang terbatas. Lalu ketika kita bertemu di media virtual melalui video call atau video conference misalnya, maka kita tahu bahwa hal itu tidak bisa membuat kita melepaskan seluruh kerinduan atau rasa kangen kita secara utuh dengan orang yang mau kita temui. Maka berhadapan atau melihat wajah seseorang saat ini menjadi terbatas. Dan tentu kita berharap agar ada saatnya nanti kita bisa bertatapan muka dengan muka secara langsung dengan keluarga secara khusus, dengan teman dan sahabat dekat kita, dan dengan saudara-saudari kita dalam persekutuan di gereja. Dengan rasa aman dan sehat ketika kita bebas dari pandemi COVID-19 ini. Kini kita hanya melihat samar-samar keberadaan wajah seseorang. Seperti demikianlah ketika kita berbicara tentang melihat wajah Tuhan. Saat ini kita melihat sebuah gambaran yang samar-samar dari wajah Tuhan. Karena kita ada dan hidup di dunia ini dengan segala sesuatu keadaan yang terbatas untuk mengenal Tuhan secara sempurna. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 12 firman Tuhan mengatakan, "Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal." Surat Korintus ini sedang berbicara tentang kasih sebagai hal yang utama. Namun pengetahuan kita tentang hal itu tidak lengkap, tidak sempurna. Kita perlu terus belajar untuk mengenal kasih Allah itu sekalipun segala sesuatunya saat ini terasa seperti samar-samar dan tak jelas. Kita tak bisa mengenal Tuhan secara utuh, tetapi kita dikenal oleh Tuhan secara utuh. Dan akan ada saatnya nanti ketika kita dapat mengenal dengan jelas kasih Allah di dalam keabadian. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih Tuhan, apakah ada hal yang sulit Anda pahami dalam hidup Anda pada saat ini? Apakah Anda bingung dan bertanya-tanya tentang rencana dan maksud Tuhan bagi hidup keluarga Anda? Atau Anda merasa cemas dengan apa yang terjadi di masa depan Anda? Hidup kita ini penuh dengan banyak hal yang samar-samar, yang sulit untuk kita pahami secara lengkap. Untuk itu kita perlu belajar untuk berserah kembali kepada Tuhan yang penuh kasih dan siap untuk memberikan berkat-Nya kepada kita. Sampai saatnya tiba bagi kita suatu hari kelak di dalam keabadian, kita akan mengenal Tuhan secara sempurna, bertemu muka dengan muka bersama dengan Tuhan. Mari kini menaikkan doa-doa syafaat kita. Pokok doa yang pertama, mari kita berdoa agar setiap kita dapat terus menyadari kehadiran Tuhan sekalipun terkadang sulit untuk kita pahami. Kita berdoa. Yang kedua, mari kita berdoa untuk penanganan COVID-19 di berbagai tempat, untuk setiap tenaga-tenaga medis, untuk kebijakan-kebijakan yang diambil oleh setiap orang yang punya wewenang untuk mengambil kebijakan, dan juga keberadaan setiap gereja-gereja Tuhan serta kerjasama masyarakat. Kita doakan.
Yang ketiga, mari kita berdoa untuk kehidupan keluarga kita, untuk studi anak-anak, untuk pekerjaan dan usaha yang dijalani, dan berbagai rencana kehidupan. Kita berdoa. Mari kita menaikkan doa tutup kita. Allah yang Maha Kasih, dalam kehidupan kami ada banyak hal yang terkadang menjadi sulit untuk kami pahami tentang Engkau, tentang rencanamu. Tapi Tuhan, biarlah kami percaya bahwa sekalipun kami tak sempurna mengenal Tuhan, tapi Engkau mengenal kami dengan utuh, dengan lengkap. Karena Engkau adalah Allah yang menciptakan kami. Tuhan, biarlah dalam menjalankan kehidupan kami terus berserah kepadamu dengan setiap kehendak dan rencanamu yang kiranya nyata di dalam hidup ini, karena segalanya adalah baik ketika menjadi kehendak dan rencanamu yang terlaksana. Kami berdoa ya Tuhan untuk berbagai persiapan kami menjelang ibadah Minggu esok hari untuk setiap gereja-gerejamu di berbagai tempat. Berkatilah setiap tim-tim digital yang bekerja di dalam setiap pelayanan-pelayanan, orang-orang yang juga turut campur di dalam pelayanan virtual. Tuhan berkati juga kiranya esok hari ketika gereja-gerejamu dan juga kami di GKI Gading Indah menjalankan ibadah, maka sungguh kami merasakan kasih sayang Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk setiap keluarga-keluarga yang mengalami pergumulan dengan kondisi anggota keluarga mereka yang sakit, dengan pendampingan yang perlu dilakukan, perawatan dan pemulihan yang dijalani. Tuhan berkati setiap dokter dan suster serta peralatan, makanan, minuman, obat-obatan yang dipakai agar semuanya menjadi baik adanya. Kami berdoa secara khusus untuk pemulihan dari Bapak Gunawan Darmawan pasca operasinya. Tuhan, mari Engkau yang menjamah dan menguatkan. Kau juga berkati seluruh keluarga, dan biarlah kiranya ada banyak hal yang terus Pak Gunawan rasakan menjadi kesembuhan dan pemulihan yang berasal dari Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga mendiang Ibu Foniati yang berduka, yang esok hari akan dimakamkan di San Diego. Tuhan berkati kiranya pelayanan yang akan dilakukan di dalam ibadah esok hari, dan Tuhan juga kiranya yang memberkati dan menguatkan seluruh keluarga Pak Sunirman dengan anak-anak dan seluruh keluarga besar di dalam masa-masa ini. Tuhan, Engkau yang terus menuntun kami di dalam semua langkah-langkah kehidupan kami. Berkatilah keluarga kami yang dekat maupun yang terpisah oleh jarak dan tempat dari kami. Kiranya setiap kami berada di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.